Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah daim al-ifdal wan nawal. Al-mun'im bila mithal, al-mubdi' bila zawal. Alladhi juduhu daiman wa lam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-badr al-mutalal, مولى بلال باهي الجمال جميل الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, inayah dan hidayah dan taufiknya. Di malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, Allah Ta'ala panggil kita, Allah Ta'ala hiasin diri kita, Allah Ta'ala wangikan mulut kita dengan berzikir kepadanya dan dengan bersolawat menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala juga berfirman, Ana jalisu man dzakaroni. Aku adalah teman duduk orang yang berzikir kepadaku. Akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang paling banyak meniru akhlaknya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Sesempurna-sempurnanya makhluk, yang paling mendapatkan bagian yang paling besar daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Allah Ta'ala berfirman, aku adalah teman duduk orang yang menyebutku, pun juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi teman duduk orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah baginda pernah bersabda dalam Sahih Muslim, Ma min musalli yusalli aw yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada orang yang bersolawat ataupun menyampaikan salam kepadaku, melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku bisa menjawab salamnya itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala menciptakan seorang malaikat khusus di hadapan kuburku. Untuk apa? Apa tugasnya malaikat itu? Untuk menyampaikan salawat dan salam-salam orang yang bersalam kepadaku. Surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan menyampaikan salam dan salawat kepadamu. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi mempunyai pemahaman yang unik dalam hadis ini. Berarti otomatis ya, kalau orang sholawatan itu otomatis sudah menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi dalam sholawat itu ada birrul walidain. Kita bingung, nyambungnya apa? Salawat ya salawat, tapi apa hubungannya dengan birrul walidain? Lo kagak. Coba lihat gimana di hadis tadi. Jadi malaikat itu ketika menyampaikan namamu, dia juga menyebutkan siapa? Nama orang tuamu. Dengan berkat engkau berselawat kepada Rasulullah, justru nama orang tuamu juga tersebutkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti beruntung tuh orang tua yang anaknya banyak selawatan. Dan kita juga ketika hadir di majelis salawat, otomatis kita berbakti kepada orang tua. Dengan berkat kita salawat, secara tidak langsung nama orang tua kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Alangkah indahnya orang-orang yang salawat itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kan kita mungkin semua sudah faham, sudah hafal ayatnya itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmatnya Allah, tak akan bisa kalian menghitungnya. Dalam satu nikmat itu, dalamnya ada ribuan nikmat. Dalam satu pandangan kita, satu pandangan itu dalamnya ada ribuan nikmat pandangan di dalamnya, ikhwan. Jadi tak terhingga nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Namun
Dalam ayat yang luar biasa ini, Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa menyebutkan pemahaman yang sangat unik. Betul, nikmatullah itu artinya nikmat-nikmat Allah, tapi jangan lupa, berkata Ibn Abbas, di antara makna nikmatullah adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Wa in ta'uddu nikmatullah. Kalau seandainya kalian mau menghitung kehebatan-kehebatan Rasulullah, kalau kalian mau menghitung kesempurnaan Rasulullah, kalau kalian mau menghitung keindahan Rasulullah, sama hasilnya apa? Lan tuhsuha. Kalian tidak akan bisa mendapatkan itu. Kalian tidak akan bisa membayangkan atau menerka, apalagi mengetahui keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mendengar dalam Maulid Al-Habib Ali Hashim berkata, kamulat mahasinu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Kamulat mahasinu, sungguh telah sempurna keindahan Rasulullah. Falau ahdas sana, kalau seandainya baginda meminjamkan cahaya yang ada di wajah Rasulullah kepada bulan purnama, maka niscaya bulan purnama itu tidak akan terjadi gerhana. Matahari bakal kalah sama dia, karena dia pinjemin cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Nggak bakal kalah dengan cahaya matahari, nggak bakal kena gerhana tuh bulan. Itu artinya falau ahdatsana lil badri 'inda tamamhi lam yukhsafi. Tapi wa 'ala tafannuni wasifihi biwasfihi. Dengan banyaknya para pemuja-pemuji Rasulullah yang ngarang qasidah 1, qasidah 2, maulid 1, maulid 2. Dari semenjak zamannya sahabat sampai zamannya kita, ada berapa sih qasidah-qasidah pujian yang pernah terkarang untuk Rasulullah? Tak terhitung, ya ikhwan. Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas pernah mengarang kitab namanya Minahul Midah. Apa kitab itu isinya? Beliau berusaha untuk mengumpulkan nama-nama sahabat yang pernah muji-muji Rasulullah dengan qasidahnya, dengan syair-syairnya, dan beliau cantumkan ada berapa sahabat yang pernah muji-muji Rasulullah dengan pantun-pantunnya. Siapa yang kita hafal? Sayyidah Aisyah ada, Abdullah bin Rawahah ada penyair yang jitu namanya Hasan bin Thabit. Ada berapa lagi? Oh, kalau kita bisa ngitung 10 hebat deh. Tapi ini Ibnu Sayyidin Nas menyebutkan dalam kitabnya Minahul Midah ada 160 sahabat yang pernah memuji Rasulullah dengan syair-syairnya. Dan itu diteruskan oleh para tabi'in, para tabi'in sampai datanglah seorang yang beliau dijuluki dengan Hasan Zamani. Hasan bin Sabitnya zamannya. Hasan bin Thabit zamannya siapa? Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Imam Nabhani. Imam Nabhani sampai-sampai ngarang kitab Al-Majmu'ah An-Nabhaniyah. Beliau berusaha mengumpulkan pujian-pujian dari zaman sahabat sampai zaman dia. Beliau nemu sampai 4 jilid besar. Al-Majmu'ah An-Nabhaniyah, ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini sebanyak-banyaknya orang yang memuji-muji Rasulullah. Ikhwani, kalau kita muji-muji Rasulullah, yang namanya pujian kepada Rasulullah itu atas dasar cinta, gak ada yang namanya lebay. Ada orang protes, jangan lebay ente, jangan lebay muji-muji Rasulullah, ntar syirik. Kok bisa ya? Muji-muji jatuhnya ke syirik, jauh banget. Kita nih muji-muji Rasulullah, yang kita tahu ladani siapa? Sahabat-sahabat yang muji Rasulullah, betul. Yang kita tahu ladani adalah para, bukan cuma itu. Yang kita tahu ladani adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka ala khuluqin azim. Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh menyebutkan dalam Al-Ibriz, beliau katakan begini, kalau seandainya engkau bisa memahami makna rahasia-rahasia yang tersirat dalam tiap-tiap ayat Al-Quran, maka engkau akan mendapatkan di setiap ayat, bukan setiap surat. Kalau setiap surat gampang itu, dapatnya kagak. Di setiap ayat di Al-Quran engkau akan dapatkan pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap ayat itu isinya pujian kepada Rasulullah, ikhwani.
Kita mentauladani Allah Ta'ala dalam memuji Rasulullah SAW. Mentauladani sahabat ketika memuji Rasulullah SAW. Kita buat maulid, hadir, apa sih acara maulid? Membaca cerita peristiwa kelahiran Nabi SAW. Yang kita tauladani adalah siapa? Al-Abbas, bukannya Ibn Abbas, abahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam Ibn Hibban kan, dengan sanad yang hasan. Naam, setelah perang Tabuk, datanglah Al-Abbas bin Abdul Muttalib kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li an amtadihak. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk muji-mujimu. Siapa yang bilang nih? Abbas. Tahu siapa Abbas? Abbas itu siapa? Pamannya Rasulullah SAW. Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini yang muji pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara ayahnya. Walaupun memang selisih umur antara Al-Abbas sama Rasulullah cuma 2 tahun. Al-Abbas lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ini Masya Allah nih, Al-Abbas ini orangnya sangat beradab, ikhwan. Kalau dia ditanya, wahai Abbas, siapa yang tua? Engkau apa Nabi Muhammad SAW? Jelas sih dia lebih tua 2 tahun ya. Tapi cara dia jawab halus, ikhwan. Cara dia jawab, jawaban yang bijak, yang cerdas, yang penuh dengan adab. Beliau bilang kayak gini, kalau beliau ditanya masalah umur sama Rasulullah SAW. Siapa yang lebih tua? Engkau apa Nabi SAW? Beliau menjawab, Rasulullah lebih tua dariku. Hanya saja aku lahir sebelumnya. Nah, gitu. Keren gak jawabannya tuh? Siapa yang lebih tua? Nabi lebih tua. Nabi lebih dewasa. Nabi lebih tinggi. Tapi kalau masalah lahir, aneh emang lahir duluan sih. Kalau masalah dewasa, Nabi lebih dewasa. Tuh jawabannya orang yang ada dzauq. Soal Nabi Muhammad SAW. Al-Abbas pernah bertemu dengan Nabi SAW setelah perang Tabuk tadi. Dan minta izin, ya Rasulullah, idzan li an amtadihak. Nabi, aku izin untuk memuji-mujimu. Coba dengar jawaban Rasulullah apa? Ada nggak jawabannya? Jangan tersyirik. Kagak. Apa yang disuruh? Kata Rasulullah, "Qul ya ammah la yafdhillahu faka." Katakan pujianmu hai paman, silahkan. La yafdhillahu faka. Al-fadh fil fam itu artinya apa? Gigi yang putus, gigi yang copot. Artinya semoga Allah Ta'ala menguatkan gigimu. Ini doa dari Nabi SAW. Makanya dikatakan Al-Abbas itu umurnya panjang tuh beliau tuh. 80 sekian tahun beliau meninggal. Beliau wafat di khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Di akhir hayatnya itu giginya semua lengkap, nggak ada satu gigi pun yang lepas. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Gimana dia bisa dapat doa itu? Kenapa? Karena berkat dia memuji Rasulullah SAW. Setiap sahabat, ikhwani, setiap sahabat yang muji-muji Rasulullah itu paling tidak Rasulullah memberikan hadiah. Ada yang dikasih doa, ada yang dikasih selendang. Kayak siapa itu? Ka'ab bin Zuhair. Selendang apa namanya? Selendang burdah. Makanya kan Imam Al-Busairi sampai ngarang qasidah, beliau namakan qasidah burdah, niru ceritanya Ka'ab bin Zuhair yang dapat selendang dari Nabi SAW. Setiap sahabat yang pernah muji-muji Rasulullah pasti dapat ganjaran, dapat hadiah cash dari Nabi SAW. Al-Abbas dapat doa nih. Lalu apa yang beliau utarakan dalam pujian itu? Kalau kita lihat pujiannya Al-Abbas, ini cerita kelahiran Nabi SAW. Ini bisa dinobatkan sebagai maulid nih. Emang apa sih arti maulid? Peristiwa kelahiran. Nah ini dia yang dibahas oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau katakan, min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waraqu thumma habattal bilad la basharun anta wala nutfatun wala alaqu bal mudghatun tarkabus safinata waqad aljama nuhan wa ahlahu al-gharaqu tunaqqal min salibin ila rahimin idza bada alamun bada tabaqu. Oh panjang lebar. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu fa nahnu fi dzalikal nur wa dzalikad diya wa sublar rasyadi nakhtarigu. Itu adalah pujian Abbas, ikhwan. Ceritakan bagaimana keadaan Rasulullah sebelum terciptanya bumi ini di alam arwah. Kemudian baginda turun dibawa oleh Nabi Adam dalam sulbinya. Kemudian Al-Abbas berkata pula dalam syair itu, ketika Nabi Nuh berada di atas perahunya,
maka dia terselamatkan dari badai. Ada apa gerangan? Karena engkaulah wahai Nabi berada dalam sulbinya saat itu. Dalam beberapa tambahan abiyat syair dikatakan, dan bagaimana mungkin Nabi Ibrahim bisa terbakar karena apinya Raja Namrud, sedangkan engkau ada di sulbinya. Soal Nabi Muhammad. Sering kita dengarkan, Nabi Ibrahim dilempar tuh sama Raja Namrud. Sampai ke tengah-tengah api, 40 hari 40 malam. Dalam bara api itu panas luar biasa. Allah Ta'ala bilang apa? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, seenak-enaknya masa aku hidup itu ketika masa aku dalam api itu. Kata Al-Abbas, ini pemahaman Al-Abbas bin Al-Muttalib ya, bukan pemahaman cuma orang tasawuf saja. Kagak, pemahamannya sahabat. Ada apa gerangan sih Nabi Ibrahim bisa selamat dari apinya Raja Namrud? Kenapa? Sebabnya karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sulbinya, ikhwan. Itu sebabnya. Ada apa gerangan Nabi Nuh bisa selamat dari badai topan itu? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwan, ketika engkau membawa Rasulullah, maka engkau akan selamat. Kembali ke perihal pujian tadi. Sepanjang masa pujian-pujian itu, tapi tidak ada yang mentok. Maksudnya apa? Gak ada. Pujian yang sudah selesailah sifat Nabi SAW. Inilah semuanya. Kagak. Masih terus aja. Yafnaz zamanu wa fihi malam yusufi. Terus berlalu malam demi malam, siang demi siang. Orang menambah pujian, nambah qasidah, nambah maulid. Tapi tetap aja ada beberapa sifat-sifat Nabi yang belum terungkapkan. Ada sisi-sisi kesempurnaan Nabi SAW yang penuh diketahui oleh manusia. Yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ikhwan, pernah Sayyidina Uwais bin Amir Al-Qarani ketika berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada fi'in riwayah Ibn Hibban dalam sahihnya. Jadi Nabi SAW pernah berbicara kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Wahai Umar, wahai Ali, akan ada seorang anak muda dari Garan, dari Bani Amir. Dia pernah kena penyakit dan dia berdoa semoga Allah Ta'ala sembuhkan dari penyakit itu kecuali satu tempat di bawah ketiaknya. Itu jadi Nabi SAW menyebutkan sifatnya Uwais Al-Qarani dengan terperinci. Dia mau kesini hanya saja dia mau berbakti sama orang tuanya, ibunya. Akhir cerita apa ikhwan? Ketemulah Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali dengan Uwais Al-Qarani ini. Ketika diketahui ini adalah Umar, ini adalah Ali, Uwais Al-Qarani berkata, wahai Umar, wahai Ali, antum bayangkan. Perkataan ini timbul dari seorang tabi'in yang belum pernah ketemu dengan Nabi SAW. Dia ngomong sama siapa? Sama Sayyidina Umar. Ngomong sama siapa? Sama Sayyidina Ali, yang memang dari awal sama Nabi. Tapi apa kata Uwaisnya? Ya Umar, ya Ali, hai Umar, hai Ali, ma araftu ma min Rasulillah illa dhil. Wahai Umar, wahai Ali, kalian ini tidak kenal dari hakikatnya Rasulullah, melainkan hanya bayangan sahaja. Ini kata siapa nih? Bukannya Sayyidina Umar yang bilang, bukan. Bukannya Sayyidina Ali yang bilang, bukan. Justru yang bilangnya siapa? Orang yang gak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Uwais Al-Qarani nasihatin Sayyidina Umar. Kalian ini cuma tahu bayangannya aja dari Nabi. Yang kalian tahu cuma bayangan. Yang kalian lihat selama ini hanya bayangan saja. Sayyidina Umar ketika beliau mendengar kalimat itu, langsung beliau menepi dan duduk dan menangis dan berkata, wallahi demi Allah, betul engkau wahai Uwais. Kami selama ini hanya mengetahui, melihat bayangannya sahaja. Adapun hakikatnya tidaklah ada yang tahu melainkan sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Soal Nabi Muhammad. Titik kesempurnaan Rasulullah SAW. Tidaklah ada yang bisa mengetahui, apalagi menguasainya, melainkan Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Soal Nabi Muhammad. Begitulah ikhwan. Bagaimana keadaan kaum solehin ketika mereka menyebut Rasulullah? Oh, luar biasa. Itu jangankan kaum solehin, jangankan manusia, benda mati aja. Benda mati. Ketika berpisah dari Rasulullah, dia tidak sanggup ikhwan. Pelepah korma, ya kan ya. Ketika berjauhan badan, cuma 3 hasta. Nangis tuh pelepah korma itu.
Siapa lagi tuh? Keledainya Nabi SAW yang bernama Ya'fur. Ada riwayat Duldul. Walaupun hadisnya hadis mungkar, fi marawahu Suhaili. Ketika baginda Nabi SAW berpulang ke rahmatullah, apa yang dilakukan keledai itu? Nyemplung ke sumur, bunuh diri, nggak sanggup hidup tanpa Nabi SAW. Ini hewan ya, ini hewan. Kalau kita lihat di Maulid Diba, ada qasidah tuh. Ada hadis surah bismil habaib. Apa awalnya? Salatullahi malahat kawakib alahmad khairi man rakiban najaib. Oke, coba lihat. Ada hadis surah bismil habaib. Fahazza sukru a'tafar rakaib. Alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madami'as sahaib. Wa malat lil hima taraban wa hannat ila tilkal ma'alimi. Oh, luar biasa ikhwan. Ketika engkau melihat, sampai sekarang masih ada nih, kalau yang pergi umroh itu biasanya kalau orang lagi tenernya dari Mekah ke Madinah pakai train sebetulnya, pakai apa? Pakai kereta itu, kereta cepat. Ada yang pakai bis, sebenarnya ada. Kalau dari Mekah ke Madinah masih ada. Kalau ente mau naik onta, persis kayak Nabi SAW itu masih ada. Tapi agak lama nih masanya. Itu bisa kita nyewa onta ya kawan. Jadi sampai sekarang ente masih bisa lihat. Ente nyewa onta ntar. Kalau mau ke Madinah nanti, soal Nabi SAW. Insya Allah kalau umroh semua ntar insya Allah. Pas ke Madinah jangan naik kereta. Walau jangan naik bis, mending naik onta. Dia ngerasain bagaimana Nabi SAW dulu hijrah dari Mekah ke Madinahnya. Tapi sekarang enak Ustaz. Enak lah, nggak kayak dulu lagi. Tapi engkau bisa lihat bagaimana gerak-gerik si onta itu. Jadi si onta itu memang luar biasa ya kawan. Soal Nabi Muhammad. Onta aja cinta sama Rasulullah SAW. Ketika onta itu jalan dari Mekah dia. Ketika masuk ke wadi namanya Wadil Aqiq. Ama hadzal aqiq bada wa hadhih. Babul hayy lahat wal madarib. Ketika masuk di wadi lembah Aqiq namanya, kelihatan dari situ gubahnya Nabi SAW. Wa tilkal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Itu mulai dia tuh onta-onta jalan. Dan biasanya dilantunkan syair-syair. Dan mulailah dia berbusa-busa mulutnya. Udah kayak luar kesadaran deh si onta itu. Dan mulai dia cepat. Walaupun ente nggak pukulin tuh onta itu, nggak, tetap dia cepat. Walaupun tanpa lantunan al-hudah, apalagi pakai hudah, hada-hadi, begitu. Alam taraha waqad madad khutaha, engkau tak tengok itu. Engkau tak lihat bagaimana si onta itu memanjangkan langkah-langkahnya. Wasalat min madami'ha, dan engkau tak lihat bagaimana dia mengucurkan air mata. Itu sampai sekarang ikhwan, engkau bisa lihat itu. Pas lihat gubbatul khadra, si onta-onta itu langsung cepat pengen ke sono sambil nangis. Kata Imam Abdurrahman Ad-Daibainya, fahim taraban kama hamat. Engkau juga wahai manusia, ayo paling tidak sama kayak onta deh. Kama hamat, sebagaimana dia bisa merindu, paling tidak engkau juga merindu. Kama hamat. Wa illa, kalau engkau tak bisa kayak onta, fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Engkau hanya mengaku-ngaku cinta, tapi engkau jauh dari hakikatnya cinta. Kalau kita kalah sama onta aja bisa kayak gitu. Onta aja pas lihat gubbatul khadra nangis. Ketika mendengar isim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cepat-cepat dia pengen ke sana. La ilaha illallah. Kan Imam Malik bin Anas, Imam As-Sakhawi menceritakan ini dalam Al-Qaulul Badi'. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Itu beliau tuh kalau kedatangan tamu, ditanya, ini tamu ini mau apa? Ini tamu ini mau nanya hukum atau mau minta hadis? Kalau dia dikasih jawaban, oh enggak, tamu ini mau nanya hukum aja, langsung ditemuin tamu itu langsung ngobrol. Tapi kalau dia tahu, ini tamu ini mau minta hadis, tunggu sebentar. Masuk ke dalam beliau, mandi sebersih-bersihnya, sewangi-wanginya, dan memakai baju seindah-indahnya, dan barulah duduk. Mulai beliau berkata, haddatsana fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an sahibi hadhil hujrah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghormati hadis Nabi SAW. Dan setiap kali beliau menyebutkan nama Rasulullah SAW, beliau menangis. Siapa ini? Imam Malik. Akhirnya ada beberapa murid-murid beliau bingung. Wahai imam, kami melihatmu setiap engkau menyebutkan nama Rasulullah, engkau berkaca-kaca matamu. Ada apa gerangan?
Beliau berkata, "Lau ra'aitum ma ra'aitu lama ankartum min fi'liya syai'a." Kalau seandainya kalian pernah melihat apa yang aku lihat, maka sungguh kalian tidak akan mengingkari apa yang aku buat ini. Mereka berkata, "Emang apa yang kau lihat wahai Imam Malik?" Baru beliau menyebutkan, "Sungguh satu, aku pernah melihat Muhammad bin Al-Munkadir, bahwa Sayyidul Qurra. Aku pernah melihat guruku Muhammad bin Munkadir, dan itu adalah gurunya, maha guru dalam ilmu qiraat. Dia itu tatkala menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis hatta narhamah, sehingga kami mengasihaninya." Cukup, sudah cukup sampai segitu ikhwan. Satu, walaqad raaitu Ja'far bin Muhammad al-Bagir. Aku sungguh melihat guruku Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bagir. Wa kana basaman. Ja'far itu orangnya senyum, ramah senyum. Tahu siapa Ja'far itu? Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn al-Husain bin Ali bin Abi bin Ja'far ini ikhwan. Itu Ja'far itu gurunya Imam Malik. Aku melihat itu orangnya ramah senyum, tapi ketika beliau menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung bukan cuma berkaca-kaca matanya, kagak, langsung menguning kulitnya. Ja'far bin Muhammad al-Bagir. Walaqad raaitu Yahya bin Yahya an-Naisaburi. Aku sungguh melihat Yahya bin Yahya an-Naisaburi ketika dia menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdiam lama sehingga kayaknya bingung semua. Disebutkan nama guru-guru beliau yang mereka itu ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang menguning, ada yang nangis, ada yang kediam. Inilah yang diwarisi oleh Imam Malik bin Anas. Ikhwani, apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas itu adalah diwarisi juga oleh orang yang setelahnya, dan sampailah itu kepada guru-guru kita. Alhamdulillah, kita mendapatkan warisan, melihat mereka bagaimana reaksi mereka ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka yang bisa bereaksi. Siapa? Orang yang memang di hatinya ada Nabi, yang di hatinya cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau jatuh cinta, ya, disebutkan nama orang yang ia cintai, langsung ngeh dia. Oh, ada HP fulan. Iya enggak? Saya mau tanya, walaupun agak jauh sedikit pembahasannya. Yang hadir ini pernah nggak jatuh cinta? Soal Nabi, pernah nggak jatuh cinta? Terlepas sama siapa ya? Pernah nggak jatuh cinta? Oke, ketika kau cinta sama fulan atau sama fulana, ketika engkau mengidolakan fulan, entah itu pemain bola kah, entah itu artis kah, entah itu siapa yang engkau idolakan, ketika nama dia disebutkan, gimana reaksimu? Gimana ayo? Oh, kenapa itu? Ada apa? Ente lagi apa namanya? Lagi scroll HP itu, muncul foto si fulan idolamu itu, gimana reaksimu? Agak lain nggak? Apa sama aja? Ini kalau cinta, kalau benar-benar cinta, ikhwan, nama itu ketika disebutkan, kata Imrul Al-Ghaznya, bagiku ketika nama Laila disebutkan, seandainya aku mati, aku akan hidup kembali. Soalnya Nabi Muhammad. Namanya sang kekasih bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah rapuh di dalam kuburan. Sebutkan saja nama sang kekasih, aku akan hidup kembali. Soalnya Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Imrul Al-Ghaz, Qais bin Maluh, ketika melihat anjing hitam, borokan tuh anjing, dicium-cium sama dia anjing itu. Orang pada bingung, ini apa cerita? Ini anjing. Kenapa? Sungguh pernah aku melihat suatu pemandangan, lewatlah si Laila, kekasihnya. Pas di pemandangan itu si Laila lewat, di sampingnya ada si anjing ini. Bukan anjing kayak gini, anjing warnanya hitam. Semenjak itu setiap anjing hitam aku cinta sama dia. Kenapa? Karena mengingatkanku siapa? Ke si Laila, kekasihnya itu. Soal Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Kalau kita ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana reaksimu ketika engkau mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang benar-benar di hatinya ada Rasulullah, itu secara spontan, ikhwan. Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi nggak dibahas-bahas lagi untuk selawatan, otomatis selawatan dia ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dia
Dalam hadisnya Nabi fi Sahih Muslim, ketika baginda Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, yang pas waktu itu Siti Aisyah lagi jahit, mati pula lilinnya itu. Tapi masuklah Nabi SAW dengan wajah yang penuh dengan cahaya, terang benderang tuh warna, kamar itu, sehingga Siti Aisyah bisa melihat di mana jarum yang jatuh itu. Berkata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ma adwa wajhak, alangkah cahaya sekali wajahmu ya Rasulullah. Maka baginda bersabda, wahai Aisyah, celaka bagi mereka orang yang tidak menemukan wajahku ini di hari kiamat. Ini wajah ini satu-satunya penyelamatmu nanti di hari kiamat. Apa kita baca di qasidah? Wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Ya kan ya? Wajhukal maimun ya Rasulullah, wajahmu yang indah itulah andalan kami di hari kiamat nanti. Kau mau mengandalkan amalmu, kau mengandalkan ilmumu, enggak seberapa amalmu itu, tak seberapa ilmumu itu, tapi apa yang kau andalkan? Wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi temukan wajah itu di hari kiamat nanti, ikhwan. Jangan sampai kehilangan daripada wajah itu di hari kiamat. Wailul liman la yara hadzal wajh yaumil qiyamah. Celaka bagi mereka orang yang tidak mendapatkan wajah ini di hari kiamat. Berkata Sayyidah Aisyah, siapa ya Rasulullah? Mereka yang enggak mendapatkan wajahmu nanti di hari kiamat. Mereka adalah orang yang tatkala namaku disebutkan di hadapannya tak tergetar hatinya untuk salawat kepadaku. Salawat Nabi SAW. Salawat Nabi Muhammad SAW. Ketika disebutkan nama Nabi SAW, dia tak tergetar hatinya untuk salawat. Ini berarti hatinya mati. Kagak ada Rasulullah di hatinya itu. Ini bahaya. Kalau seandainya Rasulullah enggak ada di hatimu, tak ada Rasulullah di kehidupanmu, ngerinya nanti di hari kiamat kau tak jumpa wajah Nabi SAW. Bahaya sekali, ikhwan. Salawat Nabi Muhammad. Wailun liman la yara hadzal wajh yaumal. Kata begini, kalau orang mau jumpa sama Nabi di hari kiamat nanti, kalau bisa sudah jumpalah sama Nabi SAW di dunia ini, ikhwan. Berjumpa dong sama Rasulullah di dunia ini. Oh, jaminan yang luar biasa. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Barang siapa yang pernah mimpiku, maka dia akan berjumpa kepadaku di alam nyata. Kata ulamanya, di antara makna jumpa di alam nyata nanti di hari kiamat, jaminan bagi mereka orang yang sudah mimpi Rasulullah, insya Allah jumpa dengan Nabi SAW di hari kiamat nanti. Salawat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ikhwan, banyak-banyak kita salawatan. Hidupkanlah Rasulullah di hati kita. Berusahalah meniru, kalau enggak bisa meniru Imam Malik bin Anas, enggak bisa meniru Imam Ja'far Shadiq, enggak bisa meniru Imam Yahya bin Yahya An-Naisaburi, enggak bisa meniru Muhammad bin Al-Munkadir, enggak bisa meniru Ibn Abbas. Paling tidak kita meniru onta. Paling tidak, masa aja kita kalah sama onta. Paling tidak kita meniru pelepah korma yang nangis ketika jauh dari Nabi SAW. Al-Hasan Basri berkata, manusia, ini pelepah korma kagak ada hati, benda mati bisa nangis, lah kita yang punya hati, punya mata kagak nangis, kebangetan. Kata siapa itu? Al-Hasan Al-Basri. Ikhwani, cara yang paling ampuh untuk bisa kita seperti mereka dengan banyak-banyak hadir majelis maulid, banyak-banyak salawat ke Nabi SAW, berusaha untuk mengenal Rasulullah SAW lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang. Aneh pengen cinta Nabi, tapi gimana caranya? Ya kenalan dulu. Otomatis kalau engkau kenalan, pasti engkau akan jatuh cinta. Mustahil orang kenal Nabi enggak jatuh cinta, itu mustahil, ikhwan. Makanya kenalan dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala jadikan majelis ini majelis yang menjadikan bekal kita untuk bisa bersama Nabi SAW di dunia, di barzakh, di padang mahsyar, dan di hari kiamat, dan di surga insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Berkat maulid yang dibacakan di majelis ini, qasidah yang dilantunkan, para masyaikh yang hadir di majelis ini, dan silsilah rijal sanad mereka. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa mencintai dan dicintai oleh Nabi SAW, yang bisa mendekat dan didekatkan oleh Nabi SAW, yang bisa untuk berbicara dan diajak bicara oleh Nabi SAW, yang bisa melihat dan dilihat oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaq ahlil khairil khair wa anhum alaih. وفقنا اللهم للخير وعنا عليه. بارك اللهم في هذا المجلس واجعل المجلس ذخيرة لنا في الدنيا والآخرة ويوم نلقاك واجعل آخر أيامنا من الدنيا يوم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاضر عند انتزاع أرواحنا برحمتك يا كريم يا وهاب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.